Setelah Rocky Gerung mengeluarkan kata-kata yang menghujat dan memaki Jokowi dengan kata-kata bajingan tolol, bajingan pengecut, maka beberapa elemen masyarakat dan juga dari suku adat, yaitu adat Dayak di Kalimantan Tengah, mereka serempak memprotes dan mereka tidak setuju dengan kata-kata yang dilontarkan oleh Rocky Gerung. Karena konotasi bajingan yang ditangkap oleh kita semua, oleh rakyat Indonesia secara mayoritas, bahkan saya percaya mungkin 280 juta rakyat lebih yang bisa berbicara, yang bisa berbahasa, dan yang mengerti serta mendengar, pasti mengakui bahwa kata bajingan itu berarti dalam konotasi penjahat. Atau seseorang yang melakukan sebuah kejahatan, baik itu pencurian, baik itu perampokan, baik itu perkosaan, baik itu pembunuhan, itu berakhir dengan sebutan kata bajingan. Kita tidak bisa mengingkari itu dan kita tidak perlu berselak kanan dan kiri. Ibarat kata orang ngomong, kita tidak perlu ngeles lah. Tetapi Rocky Gerung memang seorang yang luar biasa pandainya. Otaknya memang luar biasa dan cepat berpikir, dan bahkan dia bisa mengklarifikasi arti kata bajingan yang dia ungkapkan itu. Dia mengatakan bahwa bajingan itu adalah berasal dari bahasa Mataram. Istilah yang biasa di dalam perdebatan politik kan standar aja kan. Bajingan, apalagi kata bajingan. Bajingan itu bahkan dianggap dulu sebagai, di zaman Mataram itu justru ada orang yang udah riset, ditulis di National Geographic. Bajingan artinya orang yang dicintai Tuhan, itu namanya tuh bajingan. Luar biasa, memang benar-benar bajingan ini si Rocky ini. Ya, bajingan adalah orang yang dikasihi Tuhan. Jadi kalau saya menyebut Rocky adalah bajingan, memang gak ada salahnya. Memang Rocky betul-betul bajingan. Sekarang saya ingin mencoba menggali apakah yang dia lakukan itu betul-betul dalam rangka arti kata bajingan orang yang dikasihi Tuhan, ataukah bajingan penjahat. Kita tidak bisa menerima mentah-mentah hanya frasa bajingan tolol atau Jokowi bajingan pengecut, selesai. Hanya itu yang dicomot. Seperti tadi Rocky katakan bahwa kalau dengan frasa itu berarti orang yang dikasihi Tuhan adalah Jokowi. Walaupun seperti itu kira-kira. Tetapi kata-kata itu dikeluarkan dalam rangka apa? Peristiwa sebelum dia berbicara, peristiwa saat dia berbicara, dan peristiwa yang merupakan tujuan apakah dia membicarakan itu. Itu harus kita ikutin juga. Peristiwa Rocky mengeluarkan kata-kata bajingan itu adalah pada saat sebelumnya dia itu sedang membicarakan seseorang yang bernama Jokowi dengan segala kelicikannya Jokowi. Dia katakan bahwa Jokowi itu sebetulnya licik. Dia pergi ke Cina membahas IKN, kemudian dia lari ke satu partai ke partai yang lain untuk melegalkan legasinya dia, untuk melegalkan dia. Peristiwa yang dia bicarakan itu adalah mengenai seorang kelicikan Jokowi. Nah, licik Jokowi itu licik, maka keluarlah kemudian kata-kata bajingan. Memang kalau orang licik pun juga disebut bajingan, nggak salah. Betul itu kata-kata Rocky, karena Jokowi ini licik, maka Jokowi bajingan. Dan kemudian tujuan apa setelah dia sampai di peristiwa dia mengeluarkan kata-kata bajingan? Tujuan itu adalah dalam rangka mencari, menggali sosok capres untuk menggantikan seseorang yang bernama Jokowi, menemukan capres yang lebih bagus, yang lebih hebat, sehingga dia perlu menggali semangat dari mereka yang hadir, menunjukkan kepada mereka yang hadir bahwa presiden kita yang kemarin ini adalah seorang bajingan, sehingga di dalam memilih presiden yang baru jangan sampai kita pilih bajingan yang baru. Itulah tujuan dari kata-kata dia. Sekarang coba kita rangkai, apakah nyambung? Bajingan yang dia katakan itu adalah orang yang dikasihi Tuhan, orang yang dicintai Tuhan.
Apa yang kamu kerjakan saat ini itu ditentukan dari apa yang sebelum kamu kerjakan saat ini. Dan apa yang kamu kerjakan saat ini menentukan apa yang akan kamu kerjakan di saat yang akan datang. Betul tidak? Tidak mungkin dong saya pakai jas kemudian saya mau pergi ke warung angkringan. Mungkin bisa jadi, tapi itu dalam satu peristiwa yang tiba-tiba mendadak. Misalkan saya ketemu dengan Pak Jokowi gitu ya, ketemu dalam kondisi yang tiba-tiba karena saya sudah mengenal beliau dengan baik ya, saya sudah mengenal dengan akrab, ketemu kemudian saya ngomong, edan bajingan gue Jok, memang luar biasa gue. Nah, itu mungkin berarti bahwa saya sedang bergurau dengan orang yang namanya Jokowi. Nggak masalah. Orang sekitar kita juga melihat, oh guyonan kok. Walaupun mungkin orang akan bingung, dan mungkin begitu selesai saya ngomong bajingan gue Jok, mungkin saat itu juga saya selesai, besok berakhir saya di dalam sel. Ogis, sobat-sobatku semuanya. Nah ini yang Rocky masih berbela diri mengatakan bahwa kata bajingan itu dari bahasa Mataram kuno itu adalah artinya orang yang dikasihi Tuhan. Memang bajinganan ini orang satu ini. Ya sobat-sobatku semuanya, kita adalah satu bangsa yang memiliki bahasa nasional yang kita akui, satu bahasa yang merekatkan kita secara keseluruhan. Kita terdiri dari berbagai-bagai macam keturunan, otomatis kita memiliki berbagai-bagai macam bahasa di antara keturunan kita. Ada orang Indonesia keturunan Jawa menggunakan bahasa Jawa dalam kesehariannya. Keturunan Madura menggunakan bahasa Madura dalam kesehariannya. Ada orang Indonesia keturunan Arab menggunakan bahasa Arab di dalam kesehariannya. Ada juga orang keturunan Cina, keturunan Tionghoa menggunakan bahasa Cina di dalam kesehariannya. Di dalam sebuah skop atau lingkup yang terbatas. Ada orang Indonesia keturunan Bali menggunakan bahasa Bali di Bali atau di daerah asal. Atau mungkin ada di Jakarta, tetapi yang bertemu dengan orang-orang Bali, kemudian mereka menggunakan bahasa Bali. Itu bisa. Dan itu tidak salah dan itu memang benar. Tetapi di dalam sebuah kesempatan pertemuan yang besar, pertemuan yang resmi, pertemuan yang dikemas di situ terdiri dari berbagai macam suku, ras, dan agama, terutama berbagai macam suku. Tentu kita menggunakan satu bahasa resmi, bahasa pengantar, bahasa yang diakui sebagai bahasa nasional, dan itulah bahasa yang digunakan pada saat itu untuk menyampaikan aspirasi, menyampaikan pikirannya, dan menyampaikan ide-ide agar bisa diterima oleh semua orang, semua keturunan suku Indonesia yang ada di tempat itu. Dan pada saat itu acaranya si bajingan Rocky Gerung itu, ya saya ngomong bajingan karena memang Rocky adalah orang yang dikasihi Tuhan. Kalau dia nggak dikasihi Tuhan mungkin dia kemarin sudah hancur itu. Ya, kata-kata yang dikeluarkan oleh bajingan Rocky ini itu di dalam sebuah forum resmi berkumpul seluruh atau banyak keturunan yang ada di situ. Ada keturunan Jawa, keturunan Madura, keturunan Dayak, Bali, apalagi macam-macam. Dan dari sejak awal mula dia berbicara, dia menggunakan bahasa Indonesia. Dia tidak menggunakan bahasa Inggris, dia tidak menggunakan bahasa Jerman, dia tidak menggunakan bahasa Cina, dia tidak menggunakan bahasa Jawa. Dia menggunakan bahasa Indonesia. Sekarang kita lihat arti kata bajingan di dalam kamus bahasa Indonesia. Arti dalam kamus besar bahasa Indonesia itu tidak tertulis bahwa bajingan berarti bahasa Jawa Mataram kuno. Enggak. Di situ tertulis bahwa bajingan artinya adalah penjahat. Semoga hal ini bisa dipakai untuk bahan sebagai pelaporan ke Bareskrim atau yang lainnya.
untuk lawyer dan segala macam. Dari sisi keberadaan, lokus dia berbicara, tempat dia berbicara, waktu dia berbicara, tema yang dia bicarakan, rangkaian yang dia bicarakan, maka menurut saya 100% bajingan yang diartikan oleh Rocky Gerung adalah bajingan dalam kategori penjahat. Beda dengan saya sudah menjelaskan dari sejak awal bahwa bajingan yang saya pakai untuk Rocky ini adalah bajingan dalam arti bahasa Jawa Mataram. Beda ya. Itulah arti kata sesungguhnya. Ya, dia mau menjelaskan sesuai pikirannya dia, itu adalah hak dia secara pribadi. Tetapi minimal paling tidak pihak kepolisian juga saya sangat berharap. Apakah ini tidak bisa dikenakan undang-undang ITE? Itu yang pertama. Kalau polisi sekarang bisa menerapkan sebagai delik aduan yang harus menunggu Bapak Jokowi melaporkan kepada polisi, saya rasa juga ya itu tadi Rocky menjadi bajingan. Betul-betul jadi bajingan dia. Karena bebas dia, gimana nggak jadi bajingan, orang dikasih Tuhan kok katanya. Bapak Jokowi, mohon dengan sangat kami rakyat Republik Indonesia, bagi kami Anda adalah simbol negara kami. Walaupun secara undang-undang tidak disebutkan bahwa simbol negara itu adalah presiden, enggak. Ini kita boleh berbangga berkat Bapak Jokowi, kita dikenal sebagai negara besar dan luar biasa. Perempuan yang ada di New York itu menunjukkan Jokowi adalah Indonesia. Indonesia adalah kami. Bapak dimaki, itu berarti dia memaki-maki kami. Tolonglah, kami mohon, laporkan agar Mabes Polri bisa memproses. Jadi kita semua bisa mengerti bahwa bajingan Rocky Gerung juga menerima proses hukum yang benar dan yang setara dengan warga negara yang lain. Jangan biarkan bajingan Rocky Gerung berbuat seenak-enaknya dan berkata seenak-enaknya. Karena bajingan Rocky ternyata juga seorang dosen. Ya, Bapak Presiden Jokowi, kami berharap dengan sangat kami mohon Bapak bisa melaporkan. Bapak mungkin berhati emas, tapi beda dengan kami semua yang menuntut sebuah keadilan. Karena yang kami rasakan adalah bajingan Rocky sudah keterlaluan. Dan dia betul-betul orang yang sangat keterlaluan berbicara seperti ini. Dan sobat-sobatku semuanya, jangan pilih presiden di mana capres tersebut didukung oleh yang namanya Rocky Gerung. Karena pendukung mencerminkan yang didukung. Jika sekapasitas Presiden Joko Widodo bisa dia maki, bisa dia katakan bajingan, tidak ada harganya di mata dia, apalagi nanti kita rakyat biasa, tentu akan lebih tidak berharga di mata mereka. Apa yang akan kita harapkan dari seorang presiden yang memiliki pendukung seperti ini? Camkan kata-kata saya ini. Salam Obidantos.